Hujan air tentu sudah biasa, begitupun hujan salju. Tapi bagaimana dengan hujan batu? Sepanjang sejarah, ada banyak catatan mengenai benda-benda aneh yang berjatuhan dari langit, termasuk ikan, ubur-ubur, kodok, kacang-kacangan, bahkan permen. Itu benda-benda mengherankan yang membuat banyak orang bertanya, bagaimana bisa benda-benda itu berjatuhan dari langit seperti hujan? Teori populer, yang diyakini banyak orang, adalah angin kencang yang menyapu banyak benda dari tanah, lalu melemparkannya tanpa sengaja ke arah suatu kota, bermil-mil jauhnya. Teori itu memang terdengar masuk akal. Tetapi, meski begitu, teori angin kencang itu membentur satu hal yang janggal, yaitu bagaimana bisa benda-benda yang berjatuhan itu kemudian hanya satu macam? Ketika hujan ikan terjadi, misalnya, hanya ikan yang jatuh dari langit. Ketika hujan biji-bijian terjadi, hanya biji-bijian yang berjatuhan. Ketika hujan kodok yang terjadi, juga hanya ada kodok, tidak ada hewan atau benda lain. Kalau memang angin yang menjadi penyebab, tentu aneka hewan atau aneka benda akan terisap bersama, lalu dijatuhkan bersama pula. Bagaimana angin bisa memilih satu benda tertentu? Di atas semua itu, teori mengenai angin juga terdengar tak masuk akal jika benda yang turun dari langit adalah batu. Batu yang dimaksud di sini bukan batu-batu kecil atau kerikil yang mungkin memang dapat terisap pusaran angin dengan mudah, tetapi batu-batu berukuran besar yang dapat menghancurkan rumah saat jatuh, atau bahkan sampai membunuh seekor ternak yang kejatuhan. Inilah kisah hujan yang sangat aneh, khususnya hujan batu, yang benar-benar pernah terjadi, dan selamat menyelami dunia misteri. Hujan yang menjatuhkan benda-benda aneh telah terjadi sejak masa lampau, dan orang pertama yang tercatat mendokumentasikan peristiwa aneh itu adalah Pliny the Elder, filsuf sekaligus seorang naturalis asal Romawi, yang hidup pada abad 1 Masehi. Dalam catatannya, Pliny the Elder menuturkan terjadinya hujan ikan dan badai katak di tempat yang sekarang disebut Italia. Kemudian, pada abad ketiga Masehi, ahli tata bahasa dan pidato Yunani kuno, Athenaeus, menulis dalam karyanya, The Deipnosophis, tentang hujan katak yang terjadi di Paeonia dan Dardania. Sebegitu banyak katak yang berjatuhan dari langit waktu itu, sampai rumah-rumah dan jalan-jalan dipenuhi oleh makhluk tersebut. Semula, untuk beberapa hari, para penduduk berusaha membunuh katak-katak yang tersebar di mana-mana, khususnya yang menutupi rumah-rumah mereka. Namun, meski sudah banyak sekali katak yang mereka bunuh, hewan itu masih ada di mana-mana, seperti tak habis-habis, dan semua tempat seperti diselimuti katak. Kemanapun mereka melangkah, selalu ada katak di mana-mana, sampai mau tak mau mereka harus menginjak katak. Akhirnya, para penduduk berinisiatif menjadikan katak-katak itu sebagai bahan makanan. Seperti masa panen, mereka berpikir cepat atau lambat katak-katak itu akan habis juga jika setiap hari dimakan semua orang. Maka mereka pun mulai memasak katak-katak itu, merebusnya, memanggangnya, dan menjadikan hewan itu sebagai bahan aneka masakan. Namun katak-katak itu tetap juga tidak habis, bahkan seperti tak berkurang. Yang meresahkan penduduk waktu itu, keberadaan katak yang ada di mana-mana menyulitkan mereka bergerak. Melangkah kemanapun, mereka harus menginjak katak. Sementara tempat-tempat air juga dipenuhi katak, sehingga mereka sulit mengakses air bersih. Seiring waktu, banyak katak yang mati di mana-mana, dan hal itu mengeluarkan aroma yang tak sedap. Akhirnya, para penduduk seperti tidak punya pilihan lain, mereka menyingkir dari kampung-kampungnya. Sejak peristiwa itu, banyak fenomena hujan lain yang sama-sama tak lazim, yang juga telah didokumentasikan, di antaranya badai di Italia pada tahun 1840 yang mengirim ribuan benih pohon Yudas, pohon asli Afrika Tengah, yang sebagian telah berkecambah. Kemudian, pada tahun 1857, ada hujan debu kristal gula yang jatuh di Lake County, California. Pada 1867, ada hujan hazelnut di kota Dublin, Irlandia. Pada 1892, ada hujan kerang hidup di Paderborn, Jerman.
Pada 1894, ada hujan ubur-ubur di Bath, Inggris. Yang paling menarik mungkin hujan yang terjadi pada 16 Juni 1940 di Meshera, sebuah desa di Rusia. Benda yang berjatuhan dari langit waktu itu adalah kon-kon emas dari abad ke-16. Waktu itu, para ilmuwan dan arkeolog mengajukan hipotesis bahwa angin kencang telah menyapu harta terkubur yang tersingkap oleh erosi tanah, lalu menjatuhkannya dari atas hingga berjatuhan di desa Meshera. Karena fenomena hujan aneh itu, banyak ilmuwan yang tertarik menyelidiki, salah satunya adalah Ewi Gadger, seorang ahli ikan di American Museum of Natural History. Pada awal abad ke-20, ia menerbitkan suatu makalah di jurnal Natural History, yang mengemukakan 4 penjelasan yang bisa menjadi penyebab terjadinya hujan berbagai spesies laut. Pertama, ia berpendapat bahwa hujan hewan disebabkan oleh migrasi. Kedua, ikan atau spesies laut lain bisa jadi terdampar di darat sesudah melimpah dari kolam atau sungai. Ketiga, ikan-ikan itu terangkat oleh hujan lebat, lalu dijatuhkan ke permukaan. Dan keempat, ikan telah tersaring dari laut atau danau oleh puting beliung atau tornado, dan dijatuhkan ke permukaan yang bermil-mil jauhnya. Teori terakhir menerima dukungan paling banyak. Jerry Dennis menulis dalam bukunya, Raining Frogs and Fishes, 4 Seasons of Natural Phenomena and Oddities of the Sky, mengenai perhitungan teoritis yang menunjukkan bahwa hujan es berukuran bola golf membutuhkan lontaran lebih dari 100 mil per jam, yang akan lebih dari cukup untuk mengangkat ikan kecil ke ketinggian awan badai. Namun, beberapa kejadian benda jatuh tidak dapat mudah dijelaskan dengan teori itu. Fenomena hujan batu, misalnya, telah dikenal bertahan selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu, dan melibatkan batu yang berukuran terlalu besar untuk dibawa oleh angin, apalagi sampai jarak jauh. Seperti fenomena hujan hewan, hujan batu telah tercatat sepanjang sejarah. Salah satu catatan awal ialah dokumentasi pada tahun 1557, ketika Chronicles of Prodigious karya sejarawan Konrad Likostenes menjelaskan tentang hujan batu yang membawa kematian pada orang-orang dan ternak. Selama abad pertengahan, kejadian batu jatuh dari langit dikaitkan dengan makhluk supranatural atau bahkan setan. Pada tahun 1690, penutur cerita rakyat, Robert Kirk, menulis dalam buku The Secret Commonwealth bahwa hujan batu disebabkan oleh makhluk bawah tanah yang disebut Wicks. Makhluk itu, menurutnya, melemparkan batu-batu, tetapi tidak punya niat untuk menyakiti siapapun. Pada tahun 1698, batu-batu berjatuhan dari langit di New Hampshire, tercatat dalam suatu pamflet berjudul Lithobolia, atau batu dilempar iblis. Salah satu kasus yang paling terkenal terkait hujan batu terjadi di Harrisonville, Ohio, Amerika Serikat, pada Oktober 1901. The Buffalo Express, koran lokal, melaporkan bahwa pada 13 Oktober, batu-batu kecil bermunculan dan menerjang jendela rumah Zachdie. Tidak terlihat ada orang di sekitar rumah. Tapi itu hanya awal cerita. Beberapa hari kemudian, seluruh kota itu diserbu bongkahan-bongkahan batu dan kerikil yang jatuh dari langit. Para penduduk kebingungan dan bertanya-tanya, dari mana asal batu-batu itu? Mereka lalu mengumpulkan semua laki-laki dan pemuda di Harrisonville, dan menganggap fenomena ini disebabkan oleh sekelompok pria pembuat onar. Di zaman tersebut, kaum perempuan dianggap tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Tapi batu-batu terus berjatuhan, dan orang-orang terus kebingungan. Beberapa hari kemudian, hujan batu tiba-tiba berhenti, dan kondisi kembali normal seperti saat sebelum fenomena itu terjadi. Sejak peristiwa itu, ada berbagai tempat yang mencatat fenomena batu-batu jatuh dari langit, termasuk di Sumatera, Indonesia pada 1903, di Belgia pada 1913, di Prancis pada 1921, di Australia berulang kali antara 1946 dan 1962, di Selandia Baru pada 1963, di New York pada 1973, dan di Arizona pada 1983. Para ilmuwan mengakui,
Mereka benar-benar tidak punya jawaban pasti atas fenomena aneh tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak teori telah diusulkan, dari aktivitas poltergeist ke makhluk gaib, geng pelempar batu, gunung berapi, meteorit, tornado, bahkan hukuman Tuhan. Fenomena hujan batu, sebagai contoh, diakui terjadi selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, dan melibatkan batu-batu berukuran terlalu besar untuk dibawa oleh angin dalam jarak jauh. Pada 23 November 2013, ribuan batu-batu kecil jatuh dari langit di atas kota Sisilia, Italia, yang terjadi karena Gunung Etna, gunung berapi aktif, memuntahkan batu apung, debu, dan abu ke langit. Waktu itu, mobil-mobil tertutup oleh batu-batu hitam kecil yang tajam. Latar belakang itu tentu menjelaskan salah satu contoh kasus dari batu yang berjatuhan. Namun, banyak peristiwa yang telah didokumentasikan tidak cocok dengan kondisi ini. Dengan kata lain, hujan batu yang pernah terjadi tidak selalu berkait dengan gunung yang memuntahkan batu. Penjelasan lain yang populer adalah adanya tornado atau kondisi yang menyerupai tornado. Namun, laporan menyebutkan bahwa batu-batu berjatuhan bahkan dalam cuaca cerah, dan di negara-negara yang tidak mengalami tornado. Sebagai tambahan, tornado cuma mampu meraup puing-puing dan melemparkannya keluar dengan lintasan balistik atau horizontal. Tornado tidak menyebabkan puing-puing jatuh ke bawah dari langit jauh dari titik asal. Beberapa ahli berpendapat bahwa hujan batu bisa jadi disebabkan oleh meteorit yang memasuki atmosfer bumi, dan terpecah belah menjadi ribuan batu kecil. Namun, peristiwa semacam itu biasanya disertai ledakan sonik, dan satu kasus pun belum pernah mendokumentasikan hal ini. Teori ini juga sulit menjelaskan fenomena hujan batu yang berlangsung selama beberapa hari, atau bahkan dalam hitungan minggu. Dengan adanya banyak fenomena aneh dan tidak bisa dijelaskan, ilmuwan dan akademisi tampaknya enggan untuk meneliti subjek yang sulit dijelaskan ini. Kemungkinan, memeriksa sifat batu dan apakah berasal dari daerah lokal sana atau dari daerah seberang, termasuk dari luar angkasa, bisa membantu untuk setidaknya memberi sedikit titik terang. Sampai saat itu terjadi, kita belum bisa yakin dan hanya bisa berspekulasi mengenai apa yang menyebabkan fenomena aneh ini. Bagaimana menurutmu? Dari mana sebenarnya asal batu-batu yang berjatuhan itu? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.